Oke, ini yang sudah dibongkar ya. Jadi ada beberapa bahan, ada yang dari akrilik, ada kayu, kemudian lagi ya besi, adaptor dan lain sebagainya. Nah ini mungkin saya coba review satu-satu ya. Yang pertama yang berbahan PVC. Nah ini ada pipa ya, ini sambungan pipa yang ukurannya 2 inch kali 1. Ini yang untuk masukin kopi, kemudian ini ya dimodifikasi agar dia bisa masuk. Kemudian ini dilubangi untuk baut ya. Jadi ini pasangannya ini adalah klem ukuran 2,5. Nah ini cara masangnya, atau nanti di grindernya itu seperti ini modelnya ya. Ini oke, ini tadi ukurannya 2 inch kali 1. Kemudian klemnya ini yang bentuknya seperti ini, kayak apa ya, headset ya, ini 2,5 inci. Saya singkirkan dulu. Kemudian ini mereknya nggak apa-apa ya kelihatan. Ini 3 inch kali 1,5. Cuma saya ambil di bagian ujungnya. Jadi kalau di sambungan itu kan ada ini ya, ujung seperti ini ya. Ini saya potong di sini. Kemudian yang sebagian sini ini saya ambil separuh. Ini nggak banyak, ini saya ambil sedikit sehingga dia bentuknya kayak torong. Kemudian ininya saya lebarkan sedikit biar ininya apa ya, buat naruh atasnya. Jadi nanti posisinya kalau di dalam dipasang itu seperti ini ya, istilahnya kopinya biar ngerojok ke sini gitu ya, apa ya istilahnya, lajunya ke sini. Kemudian ini dilubangi, ini untuk baut ke kayunya biar dia nggak geser kanan kiri ya, atas bawah gitu ya, jadi dia kenceng. Kemudian nah ini kenapa dipotong di bagian ini ya, ini karena dia posisinya kalau ditaruh di atasnya dia pas seperti ini ya, pas gitu. Ini yang 3 inch kali 1,5. Ini buat kayak torongnya itu ya. Nah ini sebenarnya biar lebih mudah, ini dipotong sedikit, nanti ketika dimasukin nanti dia nggak harus ngelepas asnya, jadi dia jadi dipenggang, lebarin dikit terus dimasukin gitu ya. Ini kemudian yang akrilik dulu. Ini biasa ya, stop kontak, kabel, kemudian saklar bebas sih, mau yang pencet atau yang toggle kan atas bawah itu. Akrilik ini monggo bebas ya, ini karena sisa jadi dia 2 mili ini ya ukurannya. Sebenarnya ukurannya itu bisa disesuaikan, tidak harus sama dengan ini ya. Kalau ini ukurannya itu berapa ini, 12,7 dikali 7,2 ini ya. Kabelnya monggo bebas mau panjang pendek gitu ya. Stekernya paling yang bagus ya. Kemudian yang ada groundnya kalau bisa itu ya, biar lebih bagus. Kemudian lanjut di power supply. Ini power supply 5 ampere ya, 5 ampere 12 volt 60 watt. Nah ini adaptor lama ya, yang saya pakai. Nah saya itu beli baru, cuma kalau dilihatnya di dalamnya ini ada trafo ya. Nah yang baru itu saya beli itu trafonya kecil, tapi sama 5 ampere, tapi trafonya kecil, terus komponennya nggak begitu banyak di dalamnya. Ini kelihatan ya, ya ini yang trafo ini ya.
Nah ini kemudian saya coba dengan motor yang ini, itu nggak kuat. Dan yang baru, yang saya beli yang baru ini apa namanya, dia lebih ringan. Nah ini saya tunjukkan ya. Nah ini saya coba ambilkan yang baru ya. Nah ini untuk perbandingan. Ini yang baru ya, dan ini yang lama. Nah ini sama 5 ampere juga. Nah ini speknya ya, cuma beda merek aja. Kelihatan nggak ya? Nah ini sama 5 ampere 60 watt. Ini juga sama 5 ampere 60 watt 12 volt. Tapi kualitasnya beda. Ini trafonya besar, ini trafonya kecil. Dan komponennya itu nggak banyak kalau dilihat di sini ya. Ini. Itu ya. Dan ini lebih ringan, ini lebih berat. Kemudian saya coba ini yang nggak bisa, ini yang kuat. Oke, ini adaptor ya. Kemudian nih, ini penutup ininya ya, karena ketika ditaruh tanpa penutup ini, ditaruh di atas grindernya, kadang itu kopinya lompat keluar. Nah akhirnya saya tutup buat nutup ini ya. Nah ini pakai akrilik 2 mili juga. Terus ininya sama 2 ini ya, untuk ukuran ini ya. Jadi nanti masangnya seperti ini. Nah ini masangnya seperti ini. Itu. Jadi ini hanya untuk menutup biar kopinya nggak lompat keluar. Dan ini ya cuma di double foam ya, diisolasi bolak-balik itu double tip. Nah ini biar nggak lepas kanan kirinya gitu ya. Nah ini yang satu paket dengan torongnya ya. Kemudian ke motor dulu sama akrilik ya. Nah ini saya nggak copot ya karena harus bongkar ini apa, sambungan. Nah ini motor bekas wiper mobil. Ini saya nggak beli di pembuatan ini, nggak beli, tapi ini sudah ada sejak lama, cuma di gudang nggak pernah kepake. Kemudian ini saya manfaatkan. Jadi sebenarnya lihat ini dulu, kemudian baru ide untuk buat grindernya biar elektrik gitu ya. Nah ini apa, akrilik juga, ini 5 mili. Nah ini kalau ingin lebih tipis itu bisa pakai besi ya, besi 2 mili itu, atau 3 mili udah cukup. Nah ini ada biar lebih kuat saya pakai 5 mili. Kemudian ini dimal ya, dimal itu di kayak gini. Posisi masangnya itu miring biar lurus antara ini dengan ini, terus kanan kirinya biar dapat sama rata gitu ya. Nah seperti ini. Kemudian nah ketika dilihat dari sini, nah ini sama rata kanan kirinya. Kalau dibuat seperti ini nanti senternya di sini, dan sini akan lebih makan banyak space gitu ya. Ini saya miringkan seperti ini. Oke, ini akrilik, lampu ini hanya untuk hiasan, opsional ya, mau ditambah atau enggak, atau bikin kelap kelip ya juga bagus gitu ya kalau memang suka yang kelap kelip. Nah kemudian asnya, ini asnya 6 mili. Ini dia drat modelnya ini ya, seperti ini. Nah kemudian ini saya kikir untuk nempatin sambungannya ini ya, dikikir rata. Kelihatan ya. Nah ini dikikir rata seperti ini untuk ngeratain. Ini yang motor. Kemudian kayu ini sebagai penutup kanan kiri aja ya. Tapi kalau ukurannya di tempatku ini panjang dinamo itu
20 cm. Kemudian atas bawahnya ini 11 sama ya berapa ini, 7. Kalau sininya 11, sininya 4. 11 4 20, 7 di sininya 11. Oke, ini kayu. Kalau tebalnya dia 1,5. Ini bekasan juga, ini bekasan resplang depan rumah, tapi udah gak kepake, saya potong-potong. Ini ada 2 ya, kanan kiri. Kemudian karet jangan lupa, ini untuk ganjel mini grinder manual, biar ketika muter dia nggak ikut muter ya guys. Kemudian ini cup hanya untuk ini ya, naruh kopi ketika nimbang. Kemudian apa lagi, oh ini, nah ini yang pertama saya nggak lepas ya, karena ini cukup sulit karena udah saya kencengin banget. Ini agak miring dikit sebenarnya, tapi nggak apa. Nah ini besi semuanya, ini besi semuanya. Sebenarnya saya mau plastik, tapi biar lebih kuat saya coba besi. Nah ini yang pertama, yang bulat ini, yang ini namanya flange ya, benar ya, flange drat setengah. Jadi ini besi, kemudian ini ada dratnya, ini ya dratnya, ukurannya setengah. Ini ya, ini untuk ditempel di kayu. Nanti dia masangnya di sini seperti ini. Kemudian ini sambungannya double nipple, ini juga ukurannya setengah ya, dia masuk di sini. Kemudian yang ini namanya clamp saddle, yang ukurannya 2 inci, ininya 2 inci. Kemudian dratnya ini setengah, jadi 2 ke setengah itu ya. Kemudian disambung dengan double nipple-nya tadi, sekurang lebih tampilannya seperti ini. Kemudian karena ini besi, terus grindernya juga aluminium, ini dikasih saya kasih kulit, atau mungkin karet juga boleh sih, bebas gitu ya. Yang penting jangan besi ketemu aluminium, nanti ininya yang lecet. Jadi ini ditambah ini ya, saya tambah di sini ya, seperti ini. Nah ini untuk penjepitnya, sama karetnya udah. Kemudian grinder. Nah grindernya saya pakai apa? Ya karena juga saya sudah lihat reviewnya kemarin, itu saya pakai grinder Timor Chestnut C3S ini ya. Kemudian kenapa milih ini ya, karena harga terjangkau, kemudian build quality-nya bagus dan presisi ya, karena double bearing ininya, kurang lebih seperti ini. Kemudian ini asnya, nah as yang di grinder ini itu ukurannya 6 mili, sama dengan as yang ini 6 mili. Kebetulan saya punya joint coupling universal ya, yang seperti ini, ada 3 atau 4 gitu ya. Oh ya, saya punya 3. Nah ini sisa 1. Nah ini saya buat seperti ini. Jadi coupling universalnya ada atas dan bawah. Kenapa? Karena kadang kita masangnya nggak presisi ya, jadi ketika muter itu kadang goyang kanan kiri, biar dia aman, terus ininya juga aman. Ini saya kasih 2 atas bawah coupling universalnya, jadi ketika muter miring kanan kiri yang nggak terlalu ekstrim. Kalau ini ekstrim ya, maksudnya kanan kiri dikit itu masih aman, jadi ini tetap pada posisinya ya, jadi nggak kalah dengan ini ya. Kemudian panjang asnya ini sebenarnya fleksibel sesuai dengan tinggi grindernya gitu ya, maksudnya mau dibuat seberapa tinggi. Kalau saya ini as ke as itu ukurannya 7 cm,
Kalau asnya sendiri itu saya ukur sekitar 3,5 cm gitu ya. Ini, nah ini enggak saya lepas karena sudah saya ini ya, lem cakram. Nah, apa namanya ya, sebentar saya ambilkan. Lem cakramnya ini Loctite 243. Iya bener ya, Loctite ya bacanya ya, 243. Kenapa saya pakai ini ya, karena ini juga sisa ya, dulu pernah bongkar cakram kemudian dikunci bautnya biar nggak lepas, itu pakai lem yang kayak gini warnanya biru. Nah ini juga sama, yang saya lem itu di bagian bautnya yang sini sama sini gitu ya. Nah ini sama sini saya kasih lem biar dia nggak lepas gitu ya, takutnya karena sering muter kemudian longgar, takutnya nanti ngerusak asnya ini ya, maneman, sia-sia lah, maksudnya janganlah sampai dia lecet gitu ya, ataupun kegerus-gerus gitu ya. Kemudian ini juga saya lem, yang nggak saya lem itu di bagian yang sambungan dengan dinamo. Nah karena tadi ya, karena saya ininya nggak saya belah, jadi masangnya harus dicopot dulu ininya, baru ininya masuk gitu ya. Nah ini selama saya pakai untuk mesin espresso itu 7 klik 7 klik saya rasa cukup ya baiklah hasilnya untuk espresso, dan ya konsisten ya, 7-8. Ini saya ngikutin yang 7 ya, 7 klik. Kalau 8 itu ekstraksinya terlalu encer, kalau 6 dia mampet nggak mau keluar, jadi pasnya 7. Ini ya timer, ini yang grinder ya, ini yang utamanya ya. Kemudian asnya saya pakai bahan itu stainless steel 304, ukurannya 6 mili. Ini saya kemarin beli 15 cm cuma kepake 3,5 cm. Nah ini sisanya sama, karena kopling universalnya ini ada bautnya seperti ini, jadi ini dicowak ya, dicowak seperti ini untuk masukin sini atau dibaut biar dia kenceng gitu ya, sama atas bawah itu. Ini as. Kemudian ini join kopling universalnya ini juga sama, ukuran 6 mili, bautnya ada 2, kemudian saya gunakan 2. Nah kalau lebih murahnya itu mungkin bisa pakai yang model brass kopling seperti ini, jadi dia nyambung seperti ini ya. Ini juga 6 mili, tapi di sini bautnya ada 4, 1 2 3 4. Nah yang mau dicowak mungkin satu aja cukup kayak tadi, jadi yang dimasukin seperti ini. Nah seperti ini untuk nyambung antara dinamo dengan as, kemudian dengan grindernya. Cuma kalau pakai seperti ini harus ada tambahan kopling yang fleksibel. Jadi ini misal as, kemudian ini dipotong, nah antara tengah-tengah dengan, maksudnya 2 as ini dikasih dengan kopling fleksibel. Jadi ketika dia goyang kanan kiri dia bisa fleksibel, jadi enggak menghancurkan atau merubah posisi ini asnya ya. Ini karena bahannya aluminium, takutnya kalau dia enggak dikasih kopling universal sama kopling yang fleksibel, dia nanti malah ini goyang-goyang gitu ya. Nah kebetulan saya juga nggak punya ini ya, nggak jadi beli kemarin terkait dengan kopling fleksibelnya, tapi saya ngeprint ya. Nah ini ya saya maksud, ini yang versi murah, ini kalau nggak salah 10.000 atau 11.000 ya. Nah ini ada garis-garis tengah ini ya, dia fleksibel, jadi lebih as antara as itu
lebih fleksibel, jadi nggak ngerusak itu ya. Terus ini yang agak mahal karena dia ada bantalan plastiknya, dan ini lebih fleksibel lagi ya menurut saya. Ini sekitar 64.000 pun 60.000 gitu kalau nggak salah ya ini. Nah kemudian saya coba ngeprint juga. Nah ini yang saya maksud tadi. Nah jadi ini brush, as, kemudian ini kopling fleksibel tadi, kemudian ini as lagi, ini brush gitu ya. Kemudian ini yang ke grinder, ini yang ke motor. Saya printkan karena nggak punya barangnya yang kopling fleksibel. Kemudian ini sudah. Nah bahan yang baut, nah ini baut santer ya, baut M6 panjangnya itu kalau di saya 4 cm dari di bawah kepalanya, 4 cm. Kemudian yang ini itu 1,5 ya, ini untuk baut dinamo. Kemudian nah ini saya pakai sisa sisa kayu pembuatan kasur anak ya, kasur tingkat saya. Ini kalau ini lebarnya itu ini 10, panjangnya 24,5, kalau tingginya itu sekitar 6,5. Kemudian ini saya lubangi pakai holso kayu ya, yang ukuran 63, ini 63 bener ya, 6,3. Kemudian saya haluskan pakai trimmer. Kemudian ini saya lubangi untuk jarum yang meratakan kopi itu biar nggak ada gumpalan. Terus ini sikat untuk bersihin grinder, ini temper, kemudian ini aku lupa, corong untuk portafilternya ya. Kemudian ini buat portafilter. Ini karena holso yang ada di pasaran itu nggak ada yang ukurannya 7 cm, karena portafilter itu kalau masuk ke sini dia ukuran ininya 7 cm. Ini ya 7 cm. Kemudian saya lubangi ini itu ukuran 7,6. Kemudian atasnya saya tambah akrilik 5 mili, kemudian atasnya lagi saya kasih kulit ya, ini kulit. Jadi total panjang biar portafilter yang double shoot itu 58 mm, ini sekitar 6,5 tingginya. Kemudian ini itu sekitar 3,4, ini ya 3,5 kalau ini ya, dari sini 3,5 sampai sini gitu ya. Kalau lebarnya ini 2,8. Oke, kemudian lebar sininya itu 20 cm. Kalau ininya tiangnya, ini tiang bebas ya, bisa pakai besi, kalau memang punya besi pakai kayu juga boleh. Tingginya disesuaikan ya, kalau saya ini tingginya dari dasar itu 16 cm, 26 cm. Kemudian lebarnya itu 9,8, kemudian tebalnya 3,8. Oke. Kemudian ini kayu, ini untuk jepit ini ya, jari untuk baut sini ya. Itu ada yang kurang nggak ya? Kayaknya udah deh. Ini, nah ini akrilik ya. Nah ini kemarin salah desain. Harusnya
Nah ini sebenarnya kemarin untuk portafilter ya, portafilter ya, untuk sini. Jadi dari grinder langsung masuk ke ini ya, portafilternya. Apa ya portafilter bener ya? Jadi lupa. Nah jadi langsung gini ya. Nah tapi ternyata karena ini enggak mengerucut, dia nyebar kanan kiri gitu ya, jadi bikin kotor. Akhirnya saya lepas, terus saya tutup pakai akrilik 2 mili. Ini sudah ya, semua bahan sudah saya jelaskan, termasuk baut-bautnya. Nah ini tinggal coba saya rakit, nanti saya tunjukkan satu-satu untuk perakitannya ya. Nah ini klem saddle sama flanganya yang saya pasang. Jadi masangnya ada 2 baut. Saya lubangi 4 sebenarnya, 1 2 3 4, cuma ternyata saya baut 2 itu sudah cukup ya, sudah cukup kencang dan kuat. Ini 1 2, kemudian belakangnya saya pakai baut nanas ya, mur nanas ya, kayak gini. Posisi masang grindernya karena seperti ini. Nah karena flange dan saddle, klem saddlenya itu enggak presisi ya, hanya kayak gini ya. Nah ini sebenarnya dia agak ngangkat ke atas, jadi ini sebenarnya presisi ininya ya, rata gitu ya, cuma karena disambung kemudian ini agak naik ke atas. Ketika dipasang dia posisinya gini. Nah biar lurus gini, ini saya ganjel pakai karet ya, yang atas ini saya pakai karet. Ini posisinya seperti ini. Ini kencengin dikit aja, kemudian dipasang dinamonya. Sebelum saya pasang dinamonya, saya pasang ini dulu ya, karena kalau nggak dipasang ini nanti ini nggak bisa masuk. Karena seperti ini. Untuk memposisikan dinamonya itu maju atau mundur kanan kiri, itu kemarin sebelum saya buat bautnya seperti ini, akriknya saya lubangi dulu, kemudian dinamo saya pasang di atasnya seperti ini ya. Kemudian asnya saya pasang juga dengan ininya, kemudian saya maju mundurkan kanan kiri biar posisi asnya itu lurus. Nah kalau udah dapat lurus, ini saya tandain bautnya kanan kiri, kemudian saya bur, kemudian setelah kanan kiri ini saya kasih baut, baru yang tengah ini saya buat biar lebih kencang, biar nggak goyang kanan kiri gitu ya. Ini sudah kepasang ya, tapi ini belum dibaut. Nah ini sudah tegak lurus, kemudian ini juga sudah tegak lurus. Nah ini tinggal goyang kanan kiri, depan belakang kayak gitu ya, yang terus kemudian ini sejajar gitu ya. Nah ini saya pasang saya pasang kayu kanan kirinya ya, nanti seperti ini, kemudian baru ditutup untuk atas sama depan. Ini sudah kepasang, tinggal masang ininya ya. Ini cukup mudah, tinggal dimasukkan seperti ini aja. Sudah seperti ini ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini ya. Ini tadi bahan, kemudian gimana saya cara membuatnya, tapi saya tidak melihatkan step by stepnya dalam memotong ataupun mengukur gitu ya, tapi langsung saya tunjukkan bentuk jadinya, saya bongkar, kemudian saya review satu-satu dari bahan, kemudian peralatannya seperti apa. Oke, ini
grinder DIY saya yang pertama kali. Kemudian ya menurut saya cukup meringankan pekerjaan saya, walaupun hanya membuat kopi kelas rumahan, tapi biasanya saya pakai tiap hari. Di pagi hari itu 1 kali shoot, kadang 2 kali 2 kali pembuatan double shoot, jadi 4 shoot di setiap paginya untuk menggiling 2 kali gitu ya. Oke, semoga bermanfaat video kali ini dan menginspirasi teman-teman semua untuk membuat grinder yang ada di rumah yang mungkin masih diongkek pakai atau diputer pakai tangan, kemudian mau dijadikan elektrik pakai dinamo seperti ini. Semoga berhasil, kemudian semoga sukses juga ya untuk pembuatannya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya yang cukup panjang menonton video ini. Semoga bermanfaat. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.